saya Aditya Pramudika Yuda. Saya adalah salah satu pengajar pendidikan agama Islam di SMA Negeri 5 Magelang. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Darjat Batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Salatiga. Saya akan mempresentasikan video pembelajaran P5 Profil Pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ayabina naqra'u doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Hadis Nabi. Hadis Nabi. Malayarham. Malayarham. La yurham. La yurham. Barang siapa tak sayang, Barang siapa tak sayang, maka maka tak disayang. tak disayang. Ahul muslim Abul muslim ala muslim. ala muslim. Setiap muslim Setiap muslim bersaudara. bersaudara. Madam, Benar. 1, 2, 3. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana takbirnya? Allahu Akbar. 1 ditambah Satu terus sama dengan dua. kita belajar terkait ya materinya adalah di situ adalah kampanye anti perundungan. Tapi temanya itu di P5. Jadi P5-nya agak berantakan, ditata rapi, kemudian pastikan ada buku P5 ya. Ya, kemudian tolong tambarnya tolong ditutup dulu, dimasukkan kembali kita biar menyiapkan ya semuanya antara mental, antara fisik maupun psikisnya sudah siap untuk belajar ya. Ya, Pak Adit akan absen atau presensi. 1 Gia Elmira Hadiro ya. Amatullah Hadiro ya. Devandra akan ya, sebuah video tentang kampanye atau itu namanya anti perundungan. Pelaku dan korban bullying biasanya memiliki ketimpangan posisi, di mana pelaku yang lebih kuasa atau lebih kuat. Ya, jadi ini diibaratkan ada kuat, ada lemah, ada pembanding ya. Jadi ada yang berkuasa, ada yang dilemahkan. Nah, itulah salah satu contoh penarikan atau arti dari perundungan. Jadi ada yang memberikan perlawanan, ada yang memberikan mendapatkan siksaan. Betul? Benar. Melihat video tayangan di atas, ya, apa yang kamu rasakan dari deret ini? Yuk, saudara Pandi bisa mewakilkan. Jadi menurut saya perundungan atau pemberian itu sangat merugikan bagi korbannya, baik dari kondisi fisik ataupun mental, itu sangat merugikan bagi korbannya. Contohnya itu dalam kondisi mental yang buruk, bisa saja dia merasa ingin bunuh diri atau menjadi depresi karena tekanan yang diberikan oleh pelaku.
Jadi efeknya itu akan bermacam-macam, akan menjadikan segala sesuatu itu bentuknya negatif. Baik pelakunya maupun korbannya sama-sama dirugikan. Mengapa demikian? Karena dia satu yang korban akan menjadi mental dan psikisnya terkena sesuatu yang mental dan psikisnya menjadi down, tidak punya harapan, pada akhirnya mohon maaf alhamdulillah dari ada terjadi bunuh diri, ada kemudian terjadi depresi dan lain-lain. Sedangkan pelaku bullying pada akhirnya imbasnya ialah karena Indonesia termasuk negara hukum, maka hukum segala sesuatu yang itu akan melanggar norma hukum akan dijatuhi hukuman. Hukuman Pak Adil akan membagi masing-masing kelompoknya terdiri dari 4 kelompok ya, satu kelompoknya terdiri dari 4 anggota ya. Di situ kalian akan mengamati tentang gambar-gambar yang sudah Pak Adil sediakan agar memperkuat materi kamu, memperkuat pemahaman kamu terkait kampanye anti perundungan. 1, 2. Kata-katanya katakan tidak pada diri, katakan tidak, katakan tidak pada diri, ya, katakan tidak pada verbal, kemudian dari belakang, udah tulis, ya. Ya, dari gambar tersebut bisa ya dianalisis. Kelompok 1 ada kendala kah? Ya, jadi kalian produknya, yang produk itu hasil yang kamu tawarkan lewat posternya itu, yaitu cara pandang mengamati gambar tersebut, kemudian di poster itu akan sinkron dengan yang di gambar. Yang berkaitan, contoh agar tidak terjadi hal semacam. Ya, terima kasih. Ya, ada pertanyaan? Sudah jelas ya tentang tugas tersebut ya. Nanti diunggah, kemudian dibuatkan poster, langsung dipresentasikan. Ya, terima kasih. Ya, baik. Ada pertanyaan? Belum ya, sudah paham ya tugasnya ya. Buat poster juga yang disandingkan dengan kejadian atau gambar tersebut. Iya. Paham ya? Paham, Pak. Terima kasih, nanti langsung dibuatkan poster. Iya. Baik ya, diskusi untuk musyawarah tiap-tiap kelompok cukup. Ya, selanjutnya kalian presentasi, kemudian ditampilkan ya analisis yang kalian sudah diskusikan, kemudian produk posternya ditunjukkan. Paham dong? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Nafisa Zahra Putri. Saya Hilda Asmi. Saya Menteri Departemen. Saya Gina Absen 12. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai perundungan yang ada di lingkungan sekolah dengan tema jangan jadi penindas, jadilah pahlawan. Bullying adalah tindakan agresif yang merugikan orang lain atau kekerasan. Nah, pada ini gambar kali ini
dan melakukan sosialisasi dan bagaimana contohnya. Sekian dari saya. Aplaus. Izin menjawab untuk pertanyaan tadi. Nah, tentang pelaksanaan sosialisasi. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan di sekolah dengan cara mengajarkan siswa-siswa tentang apa sih itu perundungan. Nah, kita tuh juga bisa tahu tentang dampak dari perundungan itu dan solusi untuk mengatasi perundungan. Nah, karena kita juga masih di lingkungan sekolah, kita bisa melakukan seperti permainan interaktif yang bertemakan anti perundungan. Apakah jawabannya sudah? Oh ya, sudah. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jadi penindas, jadilah pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari Kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dahulu. Saya Ahmad Ibrahim Fikis, absen 1. Saya Ibrahim Musa. Saya Muhammad Fernando sini absen 16. Oke, jadi ini ya. Ini adalah poster yang kami dapat yang kami analisis berdasarkan hasil diskusi kami. Yang pertama ini adalah unsur surat. Jadi gambar yang dilihat di sini adalah merupakan gambar tentang perundungan yang dilakukan kepada seseorang. Terus ini tuh terjadi pada sekelompok anak remaja di masyarakat. Yang menjadi korban adalah seorang anak remaja dan pelakunya adalah 3 orang remaja yang merasa dirinya itu lebih unggul dibandingkan seorang anak remaja ini. Terus ini tuh terjadi di saat siang hari ketika para remaja itu sedang berkumpul bersama. Yang kelima, why, yaitu karena remaja tersebut menyendiri atau tidak mau bergaul dengan yang lain, sehingga dibully oleh teman-temannya. Bentuk itu merupakan bentuk bullying verbal. Atau bagaimana, yaitu melaporkan segala tindak perundungan, membela kebenaran, menjauhi lingkungan yang tidak sehat, dan bergaul dengan teman-teman yang lain. Itulah hasil dari diskusi kami dan ini bisa lihat di sini ya poster dari yang kami buat. Oke, di poster. Oke teman-teman, di sini kita bisa melihat cara menghentikan perundungan. Nah, yang pertama, bicaralah dan laporkan. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang dirundung, jangan kalian diam saja. Laporkan kepada orang dewasa yang dapat dipercaya seperti guru, orang tua, atau konselor. Supaya apa? Supaya perundungan tersebut bisa segera mereda atau segera terhapus. Itu ya. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya, kelompok aplaus dulu untuk presentasinya. Bagus sekali tentang cara menghentikan perundungan dengan konsep posternya. Ya, mungkin ada yang ditanyakan kelompok 4. Silakan. Saya Muhammad Fernando izin bertanya, apa saran kalian misalnya kalau ada pembulian tapi ada saksi juga dari luar, misalnya nggak lapor di guru, itu gimana caranya? Silakan. Bisa kami jawab ya. Kalau misalnya ada orang yang dibully dan ada saksi, itu tuh saksinya kan nggak mau tanggung jawab. Nah, tapi kita tuh melihat ada saksi yang tidak tanggung jawab, tapi kita juga melihat ada korban yang dibully, kita segera melaporkan pembulian tersebut terhadap guru dan langsung mencari orang saksi itu untuk menegur supaya apa? Supaya dia tidak menjadi pecundang terus gitu, kayak misalnya cuma jadi saksi, cuman nggak berani bertanggap gitu. Jadinya tuh kita tuh harus menasihatinya supaya tidak menjadi pecundang, malah nanti dia yang ditindas. Karena kita kan sesama manusia, jadi itu kita nggak boleh takut sesama manusia karena kita tuh setara semuanya gitu. Terima kasih dan jawab. Cukup. Iya. Ya, tepuk tangan aplaus. Tolak perundungan, bela kebenaran. Silakan. Untuk kajian
biasa menguras energi, akan tetapi semuanya itu sangat memudahkan kalian untuk mencerna bagaimana itu kampanye anti perundungan. Dong? Ya, tapi ada yang teraktif ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian yang kedua adalah kelompok 3. Masing-masing kelompok silakan ke depan. Selamat ya. Selamat ya. Silakan saudari Hasna menyampaikan tentang kesimpulan yang sudah kita pelajari. Perundungan atau bullying itu merupakan sesuatu yang harus kita jauhi karena dapat berdampak bagi pelaku, juga korban, juga saksinya. Bagi pelaku itu bisa dipikirkan bagi teman-temannya, kemudian untuk korban bisa mengalami depresi hingga terdapat keinginan untuk bunuh diri, kemudian untuk saksi juga bisa merasa takut karena bisa jadi korban selanjutnya adalah dia. Kemudian untuk solusinya yaitu bisa melakukan sosialisasi, kemudian jika terdapat bullying bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Kemudian juga kita sebagai temannya harus saling merangkul, saling menasihati satu sama lain untuk tidak melakukan tindakan bullying. Tepuk tangan. Kampanye anti perundungan ini sangatlah luar biasa. Jadi impact-nya kita mengkampanyekan atau mensosialisasikan tentang anti perundungan itu akan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dan pada akhirnya kita di fase E termasuk di kelas 10 ini kita mewujudkan cita-cita yang impian dalam berprestasi, dalam belajar, dalam mewujudkan impian menjadi kenyataan. Paham semuanya? Itu saja yang Pak Adit sampaikan. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini bermanfaat dan kita kembali dalam kondisi sehat walafiat. Allahumma amin. Yuk kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.